Media pembelajaran, dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat petang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan, salam sehat dan salam sukses untuk kita semua. Materi belajar fase E, elemen 1, kelas 10 MPLB, bagian kedua tentang manajemen perkantoran. Pada materi manajemen perkantoran, akan kami jelaskan hal-hal sebagai berikut: 1. Pengertian kantor, 2. Ciri-ciri kantor, 3. Unsur-unsur kantor, 4. Fungsi kantor, 5. Jenis-jenis kantor, 6. Pengertian manajemen, 7. Fungsi manajemen, 8. Pengertian manajemen perkantoran, 9. Tujuan manajemen perkantoran, 10. Peranan manajemen perkantoran dan 11. Asas-asas manajemen perkantoran. Pengertian kantor. Kantor menurut etimologi bahasa Inggris office, berarti tempat untuk memberikan pelayanan, ruang tempat bekerja ataupun posisi. Dalam bahasa Belanda kantor berasal dari kata kantoor, yang berarti ruangan tempat bekerja, tempat instansi dan lain-lain. Berikut ini, pengertian kantor menurut para ahli, antara lain, dalam Kamus Besar Indonesia KBBI, kantor merupakan sebuah balai, atau ruang, gedung dan rumah, tempat yang digunakan untuk mengurus suatu pekerjaan, suatu instansi atau perusahaan, atau tempat bekerja. Menurut Prajudi Atmosudirjo, kantor ialah kelembagaan yang dapat terdiri dari beberapa unsur kantor seperti karyawan, ketatausahaan dan personil yang dibutuhkan untuk memudahkan tugas atau pekerjaan pimpinan. Menurut Mukiyat, kantor merupakan salah satu tempat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan tata usaha. Pengertian kantor secara statis dan dinamis. Pengertian kantor secara statis menurut Dr. Rasto, MPD merupakan tempat kerja, ruang kerja, biro, markas, instansi, badan, perusahaan maupun tempat untuk menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan serta pendistribusian data informasi. Sedangkan pengertian kantor secara dinamis yakni proses-proses dalam penyelenggaraan kegiatan seperti pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan maupun pendistribusian data. Jadi, kantor secara fisik merupakan bangunan, ruang atau tempat kerja, sedangkan secara dinamis diartikan sebagai proses kegiatan yang dilakukan di dalam ruang, tempat kerja. Ciri-ciri kantor. 1. Sebagai alat yang dapat menyambungkan pikiran pimpinan kepada para anggotanya. 2. Membantu pemimpin dalam merumuskan suatu pekerjaan dan kemampuan kerja yang dapat menyederhanakan suatu sistem manajemen. 3. Dapat membantu administrasi atau tata usaha untuk dapat mencapai target yang diinginkan. Unsur-unsur kantor. Unsur-unsur kantor meliputi, 1. Gedung ialah salah satu unsur ini terdiri dari bangunan, ruangan-ruangan, dan juga perlengkapan lainnya. 2. Personil yaitu suatu unsur ini terdiri dari seluruh orang yang memiliki hubungan dengan organisasi yang terdapat di kantor, seperti pimpinan, karyawan, dan lain sebagainya. 3. Peralatan yakni sebuah unsur ini terdiri dari alat atau mesin-mesin yang ada di kantor. Fungsi kantor. Fungsi utama kantor meliputi 1. Menerima informasi, 2. Merekam informasi, 3. Mengolah informasi, 4. Mendistribusikan informasi. Selanjutnya, fungsi pendukung meliputi melaksanakan fungsi manajemen, merancang sistem dan prosedur kantor, mengendalikan kantor,
mengendalikan karyawan kantor, menjamin ketersediaan alat tulis kantor, menjamin ketersediaan peralatan, furnitur dan mesin kantor, menjamin keamanan aset, dan melaksanakan hubungan masyarakat. Jenis kantor meliputi 1. Virtual office dan 2. Service office. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage, artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dan fungsi manajemen. Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Manajemen diartikan mengatur. Yang diatur adalah semua unsur manajemen yang terdiri dari man, money, methods, materials, machines, market 6M, dan semua aktivitas yang ditimbulkan dalam proses manajemen tersebut, agar 6M lebih berdaya guna, terintegrasi dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan yang optimal. Jadi, manajemen adalah suatu proses rangkaian kegiatan, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian pengawasan terhadap sumber daya yang ada yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Berikut ini, pengertian manajemen, menurut para ahli. Fungsi manajemen. Berikut ini merupakan fungsi-fungsi manajemen dari berbagai para ahli. Berikut ini adalah fungsi manajemen menurut Gr. Terry, yang meliputi planning, organizing, actuating, dan controlling. Pengertian manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran adalah sebagai proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi aktivitas kantor dalam mewujudkan kantor sebagai penyedia layanan informasi dan komunikasi untuk membantu pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sobat Babetono, untuk jelasnya berikut ini pengertian manajemen perkantoran menurut para ahli. Tujuan manajemen perkantoran
adalah sebagai berikut. 1. Mencapai hasil pekerjaan kantor secara efektif dan efisien. 2. Proses pekerjaan kantor berjalan dengan lancar. 3. Pengawasan pekerjaan kantor efektif dan efisien. 4. Tercipta suasana kantor yang harmonis dan menyenangkan. Dan 5. Terciptanya rasa memiliki dan rasa tanggung jawab. Sedangkan tujuan manajemen perkantoran menurut George R. Terry, meliputi 1. Memberikan keterangan yang lengkap. 2. Memberikan catatan dan laporan yang cukup dengan biaya rendah. 3. Membantu perusahaan memelihara persaingan. 4. Pekerjaan tata usaha yang cermat dan membantu memberi pelayanan kepada langganan. 5. Membuat catatan yang semakin baik dengan biaya yang semakin rendah. Peranan manajemen perkantoran. Peran penting manajemen perkantoran dalam perusahaan antara lain. 1. Membantu pihak manajerial dalam membuat keputusan. 2. Membantu bagian lain memberikan pelayanan administrasi. 3. Membantu meningkatkan pelayanan pelanggan. Asas-asas manajemen perkantoran. Asas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat. Asas manajemen berarti dasar yang digunakan dalam manajemen atau pengelolaan suatu usaha atau organisasi. Semakin besar organisasi akan semakin banyak unit-unit kerja dalam organisasi tersebut dalam rangka menjamin pelayanan lebih baik dan optimal. Adapun asas-asas manajemen perkantoran meliputi 1. Asas sentralisasi. 2. Asas desentralisasi. Dan 3. Asas dekonsentralisasi. Asas sentralisasi. Asas desentralisasi. Setelah mempelajari materi tentang manajemen perkantoran, berikutnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Jelaskan pengertian kantor. 2. Sebutkan unsur-unsur kantor. 3. Sebutkan fungsi kantor. 4. Jelaskan pengertian manajemen. 5. Sebutkan fungsi manajemen menurut Gr. Terry. 6. Jelaskan pengertian manajemen perkantoran. 7. Sebutkan tujuan manajemen perkantoran. 8. Sebutkan asas-asas manajemen perkantoran. I. Terima kasih, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Nantikan video-video kami berikutnya.